Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pemirsa media Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro bertemu kembali dalam rangka podcast Ramadan edisi yang kesekian. Dan sudah hadir bersama kita narasumber pada hari ini adalah seorang perempuan. Kalau sebelum-sebelumnya kita mengundang laki-laki, hari ini sudah hadir bersama kita beliau Ibu Haja Umi Robito SAG. Beliau ini adalah seorang penyuluh agama Islam fungsional pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang kami sampaikan di awal, wabil khusus hari ini kita kerawuhan kedatangan seorang narasumber perempuan. Maka hari ini kita secara khusus akan membahas secara sederhana keterkaitan antara ibadah puasa yang kita lakukan dengan seorang perempuan. Khususnya dalam perspektif dari seorang perempuan juga, yang pada hari ini narasumbernya adalah beliau Bu Umi Robito. Pertanyaan pertama untuk Bu Umi mungkin terkait dengan korelasi antara ibadah puasa dengan perempuan. Kira-kira menurut seorang Bu Umi yang sebagai seorang perempuan, perbedaan ibadah puasa antara orang laki-laki dengan orang perempuan itu seperti apa, Bu? Kira-kira ada enggak bedanya? Kalau ada mungkin bisa disampaikan kepada kami bagaimana perbedaannya sebagai seorang perempuan, dalam perspektif seorang perempuan. Monggo. Baiklah, terima kasih Pak Ulil sebagai host kita pada siang hari ini. Sebelumnya boleh kami menyapa kepada pemirsa dulu, Pak Ulil. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Antara puasa dan perempuan tema kita pada sore hari ini luar biasa. Perempuan menjadi topik pembahasan kita dikaitkan dengan puasa. Secara syariat puasa itu berlaku untuk semua umat muslim. Jadi baik laki-laki dan perempuan dalam tatanan syariat tidak ada bedanya. Toh perintahnya Allah, seruannya Allah juga ya ayyuhalladzina amanu, kepada semua orang yang beriman. Di situ berarti mencakup baik laki-laki maupun perempuan. Cuma memang pada prakteknya karena perempuan ini adalah makhluk yang khusus, punya kekhususan daripada makhluk laki-laki, otomatis dalam pelaksanaannya ada perbedaannya. Secara syariat sama bahwa puasa itu adalah menahan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Cuma perbedaannya ya karena kekhususan yang ada pada perempuan itu nggih. Jadi karena perempuan ini punya waktu-waktu tertentu yang oleh Allah diberikan rukhsah gitu Pak Ulil ya, keringanan. Ketika bapak-bapak itu puasa harus full 1 bulan penuh, kalau ibu-ibu 1 bulan tetapi tidak penuh. Bisa jadi penuh, bisa jadi tidak penuh. Dan itu merupakan rahmat dari Allah kalau saya menanggapinya ya. Walaupun kadang bagi perempuan-perempuan sendiri itu sebenarnya ketika kedatangan waktu-waktu khusus itu kadang mengeluh karena memang ada konsekuensi tertentu yang harus dia lakukan, yaitu membayar puasa di selain bulan Ramadan. Jadi menurut saya sama, puasa itu baik laki-laki maupun perempuan, tetapi yang membedakan yang karena perempuan itu punya waktu-waktu tertentu yang memang dalam syariat kita tidak diperbolehkan untuk puasa. Itu Pak Ulil ya. Itu kalau dalam aspek syariatnya atau fikihnya. Ya, dari fikihnya seperti itu. Kemudian kalau kita berdasarkan tanggung jawabnya di masyarakat kita secara konsensus, secara kesepakatan bersama, misalnya kalau kita berbicara perempuan tugasnya tentu lebih banyak daripada laki-laki dalam tanda kutip ketika di rumah misalnya, Bu. Nah, secara khusus sebagai jenengan, pengalaman pribadi jenengan sebagai Bu Umi ini luar biasa, sebagai seorang PNS bekerja di luar rumah, kemudian ketika pulang harus berganti jabatan menjadi seorang istri tentunya,
ketika di depan anak-anaknya berganti lagi jabatan menjadi seorang ibu. Nah, seperti itu bagaimana Bu menyeimbangkan berbagai peran yang melekat pada seorang perempuan? Contohnya misalnya ketika puasa lah, kalau kita ngomong puasa. Kalau laki-laki itu bekerja sampai sore, pulang kerja selesai, di rumah bisa istirahat. Tidur misalnya. Naumun so'im ibadatun. Terus ketika perempuan misalnya harus menyiapkan untuk berbuka keluarga dan lain sebagainya. Dalam perspektif Bu Umi sendiri seperti itu bagaimana Bu? Terkait dengan membagi tanggung jawab yang melekat pada seorang perempuan. Oke, baiklah. Disinilah yang sebenarnya mungkin untuk disadari oleh semua perempuan, atau mungkin bahwa ini juga merupakan nilai lebih ya, perempuan daripada laki-laki dalam hal khusus tanda petik menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau secara sunnah kita tidak boleh menyalahi bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi dalam satu hal ini dan semua perempuan insyaallah sepakat bahwa kata-kata quotes di luar sana yang mengatakan bahwa ras terkuat di bumi itu adalah perempuan, ini juga berlaku dalam puasa ini Pak Aulil. Kita tahu prakteknya ya, dimanapun. Bapak-bapak itu enak seperti yang disampaikan tadi, pagi bekerja kemudian bisa pulang istirahat, tapi bagi kami para perempuan itu luar biasa. Dan alhamdulillah mungkin para perempuan di luar sana juga sepakat dengan saya. Alhamdulillah sampai saat ini kita tidak merasa bahwa ini menjadi beban bagi ibadah kami dalam berpuasa. Bahkan kalau mungkin bagi teman-teman yang ilmu tentang bagaimana fadilah keutamaan beramal dan beraktivitas di dalam bulan Ramadan yang luar biasa, insya Allah semuanya akan menjalani dengan senang hati. Walaupun memang ketika orang berpuasa itu tadi kan naumun so'im ibadatun Pak Ulil ya, walaupun tidur itu juga merupakan ibadah, tapi karena kami para perempuan tanggung jawab yang sudah melekat pada status kita sebagai istri, sebagai ibu, bahkan mungkin ada yang punya tugas tambahan, punya aktivitas tanggung jawab di luar rumah, dan itu harus semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun bulan Ramadan ya bismillah, dan sampai saat ini alhamdulillah semua fine saja, baik-baik saja. Dan itulah yang juga bisa dikatakan dalam tema kita hari ini, puasa dan perempuan. Memang puasanya perempuan berbeda dengan puasanya laki-laki. Ini juga sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman di majelis taklim. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kita harus kuat. Perempuan itu di bulan Ramadan luar biasa sekali. Ibu-ibu itu kalau malam berangkat tidurnya dia paling akhir. Harus beberes dulu, melihat meja makan, ditinggal tidur harus bersih dulu, mempersiapkan nanti yang akan disiapkan untuk makan sahur, harus diprepare dulu. Kalau kok perempuan ini bangunnya telat, ya satu rumah tidak sahur itu. Jadi satu rumah tidak sahur karena memang poros rumah itu ada di perempuan ini. Nanti untuk waktu sahur sebelum musola masjid itu pengerasnya berkumandang membangunkan sahur, kita perempuan juga sudah sahur. Jadi sudah bangun untuk mempersiapkan. Jadi tidur lebih awal, kemudian dia bangunnya tidur paling akhir, bangunnya paling awal. Bapak-bapak enak dibangunkan, kopi sudah ada sesuai request lah, susu, kopi dan semua membangunkan anak-anak. Dan luar biasa sekali kalau masih punya anak-anak yang sifatnya puasanya masih belajar, masih anak-anak lah, usia-usia SD itu luar biasa. Membangunkan sahurnya itu yang perlu perjuangan itu Pak Uli. Itu yang kalau dilihat secara fisik, secara aktivitas, secara fisik. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah perjuangan perempuan untuk menjalankan ibadah puasa secara paripurna. Melihat memang apa ya, karakteristik perempuan dan laki-laki berbeda. Berbeda karakteristiknya. Saya ikut mengutip yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan bahwa memang bawaan lahir, bahwa otak laki-laki dan perempuan dalam hal
mengeluarkan kosakata perempuan itu oleh Allah diberikan kelebihan daripada laki-laki. Dan ini sudah terbukti nggih. Sudah terbukti perempuan itu cakap dalam berbicara gitu. Cakap dalam berbicara. Saya pakai kata-kata yang lebih sopan ya Pak Ulil ya, nggih. Cakap dalam berbicara. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita para perempuan untuk bagaimana bisa mengelola pembicaraan kita untuk menjadi puasa kita lebih berkualitas, di mana puasa yang kita jalankan tidak hanya menahan lapar dan haus dan yang membatalkan puasa saja, tetapi juga mengelola pembicaraan ini untuk tidak melebar kemana-mana yang bisa merusak pahala puasa. Dan ini butuh perjuangan bagi perempuan. Kalau bapak-bapak oke, aman ini bapak. Bapak aman. Itulah, jadi bedanya di situ. Kemudian yang ketiga mungkin Bu Umi, pertanyaan dari kami, ketika kondisinya seperti itu, yang seperti jenengan sampaikan dari awal sampai akhir, barangkali ada semacam keluh kesah yang dipendam kepada seorang laki-laki khususnya. Mungkin ada pesan atau ada yang disampaikan, bisa disampaikan kepada kami ini sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami ketika di rumah. Sebenarnya apa sih pesan dari seorang perempuan kepada suami itu harus bagaimana seorang suami? Kalau di bulan puasa begitu Kalau ya? di bulan puasa khususnya, monggo. Apa ya kira-kira ya? Oke, begini, mungkin karena satu terkait dengan orang puasa itu yang paling pertama di set dalam pemikiran orang, ada puasa itu ada berbuka ya, ada berbuka. Dan rasa masakan itu karena kita sedang puasa. bisa jadi akan menjadi berbeda rasanya daripada di luar bulan puasa. Karena mungkin satu, banyak sekali ibu-ibu yang memang tidak cek rasa ketika masak, walaupun ini sudah sering muncul ketika di taklim ya, ibu-ibu bertanya, mungkin Pak Ulil sebagai Ustadz ketika memberikan materi di Majelis Taklim juga timbul pertanyaan, Pak, apakah boleh puasa mencicipi? Nah, cek rasa mencicipi. Sebenarnya kan ini secara fikih kan tidak masalah selama mencicipinya itu hanya setetes dan hanya di ujung lidah. Kecuali kalau mencicipi kolak terus satu mangkok, nah itu yang tidak boleh ya. Mencicipi sayur satu sendok terus ditelan, itu yang tidak boleh. Tapi sebenarnya kalau hanya mencicipi di ujung lidah kemudian dikeluarkan lagi kan sebenarnya tidak masalah. Tetapi saking hati-hatinya para perempuan dengan ibadah puasa itu banyak sekali yang memang tidak mau, takut, khawatir, sehingga ya mungkin dirasa akan mungkin ada sedikit berubah. Walaupun sebenarnya perempuan instingnya luar biasa Pak itu Pak. Walaupun tidak mencicipi tapi sudah bisa memperkirakan ini sudah cukup. Nah, mungkin pesan kami kepada para bapak-bapak dan para lelaki di luar sana, mungkin memang bulan Ramadan itu memang bulannya untuk mengeluarkan semua kekuatan kesabarannya, termasuk di rasa masakan. Di rasa masakan. Barangkali nanti menemui berbuka di masakannya itu kurang asin atau lebih sedikit atau kurang pedas dan lebih sedikit, itu mohonlah untuk berbesar hati memaafkan. Dan saya kira ini semua bapak-bapak sudah seperti ini. Mungkin kasuistik ya, kalau ada 1-2 terus ini kok kurang ini itu sifatnya kasuistik, sebenarnya seperti itu. Kemudian apalagi ya, pesannya apalagi Pak Ulil? Kalau di momen-momen Ramadan itu biasanya memang kebutuhan keluarga menjadi meningkat berkali-kali. Lah mungkin di sini kami menyuarakan ya dari para perempuan, bukan berarti memang perempuan itu sifatnya boros, bukan. Sebenarnya mereka itu ingin memberikan yang terbaik dalam memberi pelayanan bagi seluruh anggota rumah sebagai reward, sebagai penghargaan bagi orang yang berpuasa. Sehingga ada, kalau di rumah itu salah satu anggota kami, entah anak atau suami saya itu, aduh
seneng ya kalau puasa terus itu semua menunya itu menjadi lengkap gitu. Jadi mungkin di situ mungkin akan untuk bisa difahami. Tapi insya Allah semuanya juga tidak masalah ya Pak Ulil ya, karena ini sudah diniatkan dan ternyata juga bisa bisa gitu. Itu yang terkait dengan pesan kepada para bapak di luar sana. Kemudian yang terakhir mungkin ya, di akhir Ramadan itu momennya ibu-ibu untuk berbelanja. Nah, dan ini nanti kan biasanya nanti juga akan kembali kepada keluarga masing-masing bagaimana mensikapi dalam menyambut datangnya Idul Fitri sebenarnya. Sebenarnya di situ kembali kepada masing-masing keluarga sih, bahwa Idul Fitri itu tidak harus selalu dengan sesuatu yang mahal, sesuatu yang baru atau apapun itu kembali. Nah, mungkin nanti akan bagi teman-teman perempuan di luar sana yang sudah setiap hari ikut taklim dan ilmunya sudah merasuk bisa diamalkan, insya Allah juga tidak bermasalah. Terima kasih Bu Umi atas rawuhnya hari ini, dan pemirsa media Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Demikian bincang santai kita terkait tema puasa dan perempuan. Ini saya kira menjadi pesan bagi kita semua, tidak hanya bagi seorang perempuan, tapi bagi kita, bagi kami seorang laki-laki atau seorang suami ketika di rumahnya masing-masing. Dari kami mungkin demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu pada sesi selanjutnya podcast Ramadan media Masjid Al-Ikhlas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.